Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pemberantas Mafia Tanah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Takalar pada Senin 21 April 2025. Dalam aksinya, mahasiswa mengecam tindakan Pengadilan Negeri Takalar yang disebut telah melakukan eksekusi lahan dengan Kohir 277 di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara. Mereka menilai objek yang dieksekusi bukan merupakan bagian dari objek sengketa. Menurut mereka, objek sengketa sebenarnya adalah lahan dengan Kohir 69. Mahasiswa menyampaikan tuntutannya dengan berorasi secara bergantian. Mereka juga memblokade jalan dan membakar ban bekas di depan kantor pengadilan. Aksi tersebut membuat arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sempat dialihkan ke jalur alternatif di depan Baruga Pangrannuang. Hingga berita ini terbit, pihak Pengadilan Negeri Takalar belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi demonstrasi. Oknum-oknum yang kemudian ada di depan kantor Pengadilan Negeri Takalar untuk kemudian menemui kawan-kawan untuk membuka secara jelas bagaimana perlengkapan ataupun kelengkapan administrasi yang kemudian seharusnya itu Takalar itu kemudian memperdomani aturan kode etik hakim konstitusional, sehingga segala putusan tersebut itu kemudian tidak berpihak kepada yang benar dan konstitusional untuk menjaga pergerakan memberikan kegiatan lanjutan. Yang kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar itu tidak berpihak kepada yang benar dan konstitusional. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini kawan-kawan hadir. Hari ini aksi massa hadir di depan Pengadilan Negeri Takalar. Itu tiada lain dan tiada bukan adanya persoalan-persoalan yang kami anggap itu tidak jelas dan bahkan keliru saudara-saudara sekalian. Perlu saya sampaikan bahwasanya kawan-kawan hadir di sini itu tidak ingin berhadap-hadapan masalah terkait problem yang kemudian terjadi, maka yakin dan percaya pihak pengadilan negeri Takalar itu kemudian melakukan konspirasi dengan mafia tanah saudara-saudaraku sekalian. Betul tidak saudara-saudara sekalian? Hidup mahasiswa, hidup masyarakat. Saudara-saudaraku sekalian, yang kemudian dibawa oleh kawan-kawan gerakan saudara-saudaraku sekalian, yang dibawa oleh kawan-kawan aliansi masyarakat pemberantas mafia tanah saudara-saudaraku terkait tanah adalah Kohir 69 saudara-saudaraku sekalian. Namun pada fakta di lapangan yang ingin dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Takalar itu adalah Kohir nomor 277 saudara-saudaraku sekalian. Ini yang kemudian mengajak saudara-saudara sekalian, mengajak saudara-saudara kawan gerakan untuk bagaimana kemudian mempertanyakan integritas dari orang lain, maka engkau adalah manusia, saudara-saudara sekalian. Hari ini kami daripada Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pemberantas Mafia Tanah menunjukkan bahwa kami adalah manusia yang kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi kawan-kawanku sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa kakanda kepolisian pun sama prinsipnya seperti kami kawan-kawanku sekalian. Ketika kemudian pihak kepolisian mencoba menghalangi hari ini, ketika kemudian Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar hadir di lokasi, sudah dipaparkan dan sudah dijelaskan oleh pemerintah desa bahwa lahan yang seharusnya dieksekusi adalah lahan Kohir 69 saudara-saudara sekalian. Ini mempertanyakan, ini yang kemudian membuat hari ini kawan-kawan itu kami anggap gagal dengan adanya sengketa tanah yang kemudian hadir di Kabupaten Takalar kawan-kawan sekalian. Kok bisa objek yang kemudian dieksekusi itu berbeda dengan objek yang bersengketa kawan-kawan sekalian? Maka yang menganggap bahwa Pengadilan Negeri Takalar itu mencoba bertanyakan untuk berdiskusi saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kawan-kawan hadir sebagai
bahwa kita menolak apa yang kemudian tindakan begini dulu 4 atau 5 orang masuk sarang ya, kita bicarakan di dalam, belum masalah apa yang mau kalian sampaikan ya, supaya aksi kalian juga aktif bisa tersampaikan seperti itu aja dulu. Silakan 4 atau 5 orang dulu, kita belum bicara apa yang mau disampaikan dulu, apa baiknya di sini. Jangan di sini kasihan. Ini juga hancur kupu, sama seperti rumahku ini. Sama jauh kalian. Bukan rumah ini Pak, bukan rumah. Orang 5 orang silakan masuk biar kalian punya demo ataupun aksi ini bisa lanjut diskusi. Ya, tapi Kalau tidak itu tidak boleh, maka di sini saja. boleh, ya. Tapi kalau di sini kan terbatas. Jadi begitu. Saya tidak mungkin tinggalkan teman-teman di luar pagar. Ya. Minimal dia punya ruang. Boleh. Sekarang saya mau kasih statement terakhir begini. Pilihan kita kalau mau clear semua, clearnya itu dalam hal apa? Kalian sudah punya apa yang mau disampaikan kan? Pengadilan ini kan harus bisa terima itu juga, ya kan? Di mana tempatnya? Ya di ruang tamu terbuka kita. Kapasitasnya memang cuma 5 orang. Ya, Sudah seperti ya itu. kita berdiri. Iya toh? Yang ada kursinya ya berdiri. Tidak di luar pagar itu. Putusan dari pengadilan tinggi ini kan terhadap adanya upaya hukum, ya. Nah, itu. Jadi memang apa yang diputus oleh pengadilan tersebut ya berpembatasan. Ya. Dia bisa memanggil, dia memang masih juris fakti. Kalau dia merasa masih ada pertimbangannya. Ya, jadi persoalannya. Kenakan dulu. Nah, sehingga saya tahu kenapa kami diperintahkan Ada di pemerintah desa, pemerintah jelas kita perlu dan lain-lain. Ada. Ini saya tidak bermasalahnya ini Pak. Penggugat ini melakukan banding turun di pengadilan tinggi. Itu kok bisa dibenarkan? Sedangkan yang menjadi eksekutor, yang menjadi apa ya, peninjau lokasi, itu kan teman-teman yang berada di pengadilan negeri Takalar. Pengadilan tinggi Makassar sudah pernah tuh saksi menuntut terkait apa di pengadilan negeri Takalar. Ya, makasih. Hari ini kita mempertanyakan integritas pengadilan negeri Takalar yang kemarin setelah lakukan konstatering yang dimana yang kami anggap itu sebagai objek yang salah. Jadi salah gugat dan salah objek. Yang dimana amar putusan dari pengadilan tinggi itu mengeluarkan nomor kohir 69, sementara yang ditinjau adalah diperkirakan adalah orang yang menguasai objek 277. Nah, ini kemudian kita mempertanyakan di pengadilan negeri Takalar sekaligus mengetahui apa hasil-hasil konstatering yang telah diambil oleh pengadilan negeri Takalar beberapa hari yang lalu. Jadi sempat dilakukan konstatering untuk mencocokan ulang data-data ya. Sempat beberapa hari yang lalu lakukan konstatering dan kita mau tahu hasil dari konstatering itu. Apakah sesuai dengan data-data dan hasil keterangan di lapangan, dan juga pada saat itu ada dari pihak pemerintah setempat, ada pemerintah desa yang kemudian hadir memberikan keterangan. Lalu kita mau tahu apakah keterangan dari pemerintah desa itu dicatat atau tidak, lalu kemudian kesimpulannya seperti apa, seperti itu mungkin. Jadi memang di amar putusan di sengketa itu kohir 69-nya. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi amar putusannya itu 69 tapi mencatutkan nama orang yang menguasai kohir 277. Ini menjadi problem karena kami merasa ada yang ganjil gitu. Itu menurut dari kita apa penyebabnya sehingga yang dicatut ini yang menguasai 277 juga apa penyebabnya? Ya, kami anggap bahwasanya persoalan itu diduga karena pada saat peninjauan setempat dia tidak melihat betul yang mana objek 69, yang mana 277, sehingga yang diperiksa ini adalah nomor kohir 277 dan orang yang menguasai kohir 277 itu. Nah, mungkin seperti itu. Oh, iya. Jadi memang betul-betul tidak ada hubungannya nih kohir 277 ya dengan perkara di 69 ini ya tadi. Iya, karena amar putusan mengeluarkan itu kohir 69 bukan 277. Tapi kan ganjilnya adalah pada amar putusan itu terdapat orang yang tergugat. Tergugat ini adalah orang yang menguasai atau menempati objek kohir 277.
Tapi sebelumnya ini orang yang dimaksud ini tidak pernah terlibat dalam proses hukum itu ya, atau baru ada ketika diamar putusan. Jadi pada riwayat perkara itu si tergugat ini sempat beberapa kali jadi saksi, diperiksa atau diambil keterangannya oleh Pengadilan Negeri Takalar. Namun mereka ini sebenarnya adalah orang yang tidak punya pendidikan yang cukup, sehingga ketika ditanya dia cuma menjawab sesuai dengan apa yang dia tahu, begitu saja. Jadi apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Mas Saksi? Kita hanya menunggu hasil dari konstatering itu. Kalau konstatering sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan sesuai dengan keterangan kepala desa dan pemerintah desa pada saat konstatering beberapa hari yang lalu, kalau tidak sesuai kami akan melakukan aksi non litigasi lagi. Terima kasih Kak. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.